Pernahkah kamu merasa bahwa keadilan itu hanya ada dalam cerita? Atau mungkin kamu percaya, tak ada yang terlewatkan dalam hidup ini? Mari simak kisah seorang artis terkenal yang mengalami karma tak terduga. Begitu mengejutkan, bahkan sulit dipercaya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang pasti akan membuat kalian tertegun dan berpikir ulang tentang apa yang kita lakukan dalam hidup. Kalian pasti nggak mau ketinggalan cerita ini, kan? Jangan lupa, ya, untuk like video ini kalau kalian suka dengan cerita-cerita menarik seperti ini. Dan pastikan untuk subscribe supaya kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Oh iya, kalau kalian merasa cerita ini bisa memberikan pelajaran hidup, tulis doa atau pesan positif kalian di kolom komentar. Ya, kita semua butuh doa dan energi positif. Yuk, jangan ragu untuk menulis doa atau harapan kalian di komentar. Kita saling berbagi energi baik. Siapa tahu itu bisa membuat perbedaan di hidup seseorang. Di tengah kemewahan Hollywood yang berkilau, ada seorang bintang yang tidak hanya dikenal karena bakat aktingnya, tetapi juga karena caranya menjalani hidup yang penuh dengan kemewahan dan kontroversi. Namanya selalu ada di media, dari red carpet hingga headline berita. Kita semua tahu siapa dia, seorang artis ternama yang tak hanya menguasai dunia perfilman, tetapi juga memiliki pengaruh besar di luar layar. Followernya di media sosial mencapai jutaan, dan setiap gerak-geriknya selalu menjadi sorotan. Tapi di balik semua kesuksesan dan popularitas yang dia raih, ada sisi lain dari dirinya yang jarang diketahui orang. Artis ini, yang pada awalnya dikenal karena peran-perannya yang penuh emosi dan ketajaman, mulai berbicara tentang politik dan sosial secara terbuka. Tentu saja, sebagai selebritas, dia merasa bahwa suaranya didengar oleh dunia. Namun, tak banyak yang tahu bahwa saat dia mulai berpendapat tentang suatu masalah yang sangat sensitif, dia justru memasuki jalur yang berbahaya, bahkan mendukung sebuah tindakan yang tak termaafkan. Pada saat itulah, hidupnya mulai berubah. Beberapa tahun sebelumnya, artis ini dikenal sebagai sosok yang penuh perhatian, baik kepada keluarga maupun penggemarnya. Dia juga sering ikut serta dalam kegiatan amal dan berbicara tentang pentingnya kesetaraan dan perdamaian. Dunia melihatnya sebagai simbol kebaikan, seorang idola yang memiliki segalanya, kecantikan, kekayaan, dan pengaruh. Namun, dengan meningkatnya pengaruh media sosial, artis ini merasa dirinya memiliki kekuatan yang lebih besar daripada yang dia duga. Suatu hari, dalam sebuah wawancara yang terkesan santai, dia mulai mengungkapkan pandangan politiknya. Tanpa pikir panjang, dia secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap pemerintah yang sedang memimpin sebuah negara yang tengah dilanda konflik besar, sebuah konflik yang melibatkan genosida terhadap kelompok etnis tertentu. Katanya, kadang dalam hidup, kita harus mengambil keputusan sulit untuk mencapai kedamaian, dan saya percaya apa yang mereka lakukan adalah hal yang benar. Pernyataan tersebut langsung memicu reaksi keras dari berbagai pihak, terutama mereka yang terdampak oleh tragedi tersebut. Saat itu, banyak orang yang terkejut. Penggemarnya, yang dulu menganggapnya sebagai sosok yang bijak dan peduli, merasa seperti dikhianati. Banyak yang mulai mengecamnya melalui media sosial, mencapnya sebagai sosok yang tidak memiliki empati terhadap penderitaan manusia. Tapi artis ini tak merasa bersalah. Malahan, dia justru merasa semakin percaya diri dengan pilihannya. Saya tidak peduli dengan opini orang, katanya dalam sebuah unggahan di Instagram, lengkap dengan tagar support the cause. Di mata dia, dukungannya adalah bentuk keberanian untuk mengatakan kebenaran, meskipun itu tidak populer. Dengan ego yang semakin besar, dia merasa bahwa dia berada di posisi yang lebih tinggi dari siapapun. Lagi pula, dia adalah seorang artis terkenal, dengan kekayaan yang tak terbatas, dan jaringan yang sangat kuat. Dunia seolah hanya berputar di sekelilingnya. Namun, semakin lama, semakin banyak suara yang menentangnya, bahkan dari sesama rekan sesama selebritas. Kejadian-kejadian ini membawa perubahan besar dalam hidupnya, tapi dia tetap tidak menggubrisnya. Pada saat itu, dia merasa tidak ada yang bisa menghentikannya. Suatu sore, saat sedang berada di puncak karirnya,
Dia mendapat tawaran untuk menjadi bintang utama dalam sebuah film besar. Semua orang ingin bekerja sama dengannya, dan dunia seolah mengkonfirmasi bahwa pilihannya adalah pilihan yang tepat. Semua orang yang pernah mendukungnya sebelumnya kembali memberi perhatian. Namun, di balik gemerlap lampu kamera dan pujian yang terus mengalir, ada satu hal yang mulai mengusik pikirannya. Apakah benar apa yang ia percayai? Apakah dunia ini akan terus membenarkan segala tindakannya, meskipun perbuatannya bertentangan dengan kemanusiaan? Tapi rasa percaya diri itu terus mendorongnya untuk melangkah maju, dan dia merasa semakin tidak tersentuh oleh kritik. Pujian dari para pengikutnya di media sosial semakin banyak, dan tidak ada satupun yang mengingatkan dia untuk berhati-hati. Dunia seolah memberikan lampu hijau untuk setiap langkah yang dia ambil. Namun, kenyataan ternyata tidak seindah apa yang dia bayangkan. Beberapa bulan setelah pernyataannya yang kontroversial itu, semua mulai berubah. Pertama, film yang dia bintangi mulai dibatalkan produksinya, tanpa penjelasan yang jelas. Kemudian, berbagai kontrak endorsement yang ia miliki mulai dicabut oleh merek-merek besar. Mereka yang dulunya berebut untuk bekerja sama dengan dia, kini mulai menarik diri. Di saat yang bersamaan, dia juga mulai mendapat serangan dari berbagai media. Mereka menggali lebih dalam tentang masa lalunya, mencari celah untuk menjelek-jelekan sosok yang dulu begitu sempurna di mata publik. Dunia yang dulu mengaguminya kini mulai menjauh. Bahkan, para penggemar setianya yang dulu mendukungnya dalam segala hal kini mulai mengkritiknya secara terang-terangan. Satu demi satu, karirnya mulai merosot. Pengaruhnya yang semula besar kini berubah menjadi kutukan. Semua orang yang dulu menjilat-jilatnya kini menahan diri. Perlahan, dia merasa bahwa dunia ini mulai berbalik melawannya. Seiring berjalannya waktu, kehidupan artis ini semakin suram. Film-film yang dia harapkan dapat mengangkat kembali karirnya terhenti tanpa alasan yang jelas. Satu demi satu, proyek yang ia jalani dibatalkan oleh produser yang takut akan dampak dari kontroversinya. Awalnya, dia menganggap itu hanya masalah sementara. Mungkin karena dunia perfilman sedang dalam masa transisi. Tetapi semakin lama, dia mulai merasa ada yang lebih dari sekadar kebetulan. Dunia yang dulunya mengaguminya kini seolah menghindarinya. Kontrak-kontrak endorsement yang dulunya menjanjikan kemewahan kini menjadi mimpi buruk yang menghantui. Merek-merek besar yang dulu berebut memintanya menjadi wajah mereka, sekarang memilih untuk bekerja dengan artis lain. Para penggemar yang dulu setia mendukungnya kini mulai berbalik, dan komentar-komentar pedas di media sosial semakin memenuhi beranda pribadinya. Meskipun banyak dari mereka yang mungkin belum sepenuhnya mengerti dampak dari apa yang telah dia lakukan, mereka tetap merasa kecewa. Mereka merasa terhianati oleh idolanya. Dalam keadaan seperti itu, artis ini mulai merasakan betapa beratnya kehilangan dukungan dunia. Rasa kesepian mulai menyelimuti hidupnya. Ada saat-saat di mana dia tak bisa tidur, hanya merenung tentang apa yang salah. Kesenangan yang dulu dia rasakan dalam hidupnya kini berganti dengan kekosongan yang tak tertahankan. Di tengah kesulitan itu, sesuatu yang lebih gelap mulai muncul. Ketika dia sedang memeriksa laporan keuangan yang terkait dengan salah satu proyek filmnya, ada sebuah email yang datang secara tiba-tiba. Itu adalah pesan dari seorang pengacara yang dulu bekerja untuknya, yang memberikan informasi mengejutkan. Anda perlu tahu tentang aliran dana yang terlibat dalam proyek tersebut. Awalnya, dia tidak begitu memperhatikannya, menganggapnya sebagai masalah kecil dalam dunia bisnis yang sering rumit. Namun, ketika pengacara itu menjelaskan lebih lanjut, dia mulai menyadari bahwa ada yang salah. Dana yang semula dialokasikan untuk pengembangan film, ternyata juga digunakan untuk mendanai organisasi yang terlibat langsung dalam mendukung aksi-aksi genosida yang pernah dia percayai. Ternyata, uang yang dia investasikan, yang menurutnya untuk kebaikan dunia film, juga mendanai kekerasan yang tak terbayangkan. Keterkejutan melanda dirinya. Artis ini merasa hatinya hancur. Selama ini, dia merasa dirinya bertindak benar, mendukung apa yang dia anggap sebagai kebenaran. Tetapi kini, dia menyadari bahwa tindakannya bukan hanya salah, tetapi juga memberikan dampak yang sangat merusak. Dalam hati, dia bertanya-tanya, apakah saya sudah terlambat untuk memperbaiki semuanya?
Pikiran dan perasaan yang kacau itu terus menghantuinya. Dia merasa cemas, tetapi di sisi lain, ada perasaan bingung yang lebih besar. Selama bertahun-tahun, dia hanya fokus pada dirinya sendiri, pada keberhasilannya, pada ketenaran yang diraihnya, dan pada hidup mewah yang dia jalani. Namun, kini, dia merasa terjebak dalam sebuah perangkap yang dia ciptakan sendiri. Di luar sana, banyak orang yang menderita akibat keputusan yang dia buat tanpa berpikir panjang. Ada rasa menyesal yang datang begitu mendalam. Namun dia juga merasa bahwa dia tak bisa begitu saja berdiam diri. Dia harus memperbaiki semuanya. Tanpa diduga, sebuah pesan dari seorang jurnalis besar datang. Jurnalis itu meminta untuk bertemu dengannya, menawarkan kesempatan untuk memberi penjelasan. Dalam hatinya, artis ini tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk membicarakan kesalahan-kesalahannya. Dia bisa mulai mengungkapkan perasaan sesungguhnya, berbicara tentang bagaimana dia telah salah paham, dan bagaimana kini dia ingin membuat perubahan. Tapi, saat bertemu dengan jurnalis itu, dia merasakan ketegangan yang luar biasa. Kata-kata yang keluar dari mulutnya terasa begitu berat. Seakan setiap kalimat yang dia ucapkan bisa menentukan masa depannya. Dalam percakapan itu, jurnalis itu menanggapi dengan skeptis. Apa yang Anda lakukan sekarang untuk memperbaiki semuanya? Apakah Anda benar-benar memahami dampak dari setiap tindakan Anda? Pertanyaan itu seperti cambuk yang membuatnya sadar bahwa kata-kata tidak akan pernah cukup untuk menebus kesalahan sebesar itu. Setelah pertemuan dengan jurnalis, dia merasa semakin terpuruk. Semua yang telah dia lakukan terasa sia-sia. Meskipun dia mencoba untuk berbicara tentang perubahan, untuk meminta maaf, dan bahkan menyarankan langkah-langkah perbaikan, dunia tetap saja menganggapnya sebagai sosok yang tidak bisa dipercaya. Berita tentang kesalahannya tetap menjadi topik utama di hampir setiap media, sementara para penggemarnya, yang dulu sangat mendukungnya, mulai menjauh. Banyak yang merasa bahwa dia tidak pantas mendapatkan kesempatan kedua. Rasa sakit itu semakin mendalam setiap harinya. Namun, di tengah keputusasaan, ada sebuah pertemuan yang mengubah pandangannya. Suatu hari, seorang mantan sahabat dekatnya, seorang aktivis yang berjuang melawan ketidakadilan, menghubunginya. Aktivis itu berkata, "Saya tahu Anda merasa tak berdaya sekarang, tetapi Anda masih bisa berubah. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri." Kata-kata itu memberi sedikit harapan, meski sangat tipis. Dari sanalah dia mulai merenung lebih dalam tentang apa yang bisa dia lakukan untuk menebus kesalahannya. Tapi meskipun dia ingin memperbaiki semuanya, dia tahu itu bukanlah hal yang mudah. Karma telah datang, dan ia merasakannya begitu dalam. Seiring berjalannya waktu, artis ini mulai mencari cara untuk mengubah hidupnya. Dia memulai dengan langkah kecil. Dia menyumbangkan sebagian besar hartanya untuk korban-korban genosida yang telah dia dukung tanpa pemahaman sebelumnya. Dia menghabiskan banyak waktu untuk melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang terdampak, berbicara dengan mereka yang telah kehilangan segalanya akibat kebijakan yang salah. Namun, meski upayanya tulus, dunia tampaknya belum siap untuk menerima perubahan yang dilakukannya. Setiap kali dia mencoba berbicara tentang kesalahannya, banyak yang menanggapi dengan skeptis. Bahkan beberapa orang memandangnya sebagai orang yang hanya mencari penebusan untuk dirinya sendiri. Dia merasa seperti tidak ada yang bisa menghapus dosa-dosa besar yang telah dia buat. Tetapi, perlahan-lahan, ada juga yang mulai melihat niat baiknya. Dia mulai berbicara tentang perdamaian, tentang pentingnya kesadaran global, dan tentang bagaimana kita semua memiliki tanggung jawab terhadap dunia ini. Dalam setiap percakapan, dia menyisipkan pelajaran penting, bahwa tak ada yang lebih kuat dari kemampuan untuk berubah dan belajar dari kesalahan kita. Meski dia belum sepenuhnya diterima kembali, dia merasa ada sedikit harapan bahwa karma, meski datang dengan sangat keras, bisa menjadi guru yang mengajarkan kita tentang arti sesungguhnya dari kehidupan. Suatu hari, setelah berbulan-bulan menjalani proses panjang mencari penebusan, sang artis mendatangi seorang bijak di sebuah desa terpencil. Dia merasa telah mencapai titik terendah, dan mungkin inilah saatnya untuk mencari jawaban tentang bagaimana cara dia bisa melangkah maju. Wanita tua yang dia temui itu, yang sudah lama hidup dan menyaksikan banyak peristiwa dunia,
mengajaknya berbicara di bawah pohon besar yang rindang. Dengan suara yang lembut namun penuh kebijaksanaan, wanita itu berkata, "Karma bukanlah hukuman, Nak. Karma adalah pelajaran. Setiap tindakan kita menanam benih, dan benih itu akan tumbuh sesuai dengan apa yang kita tanam. Anda telah menanam benih keburukan, dan sekarang Anda harus menanam benih kebaikan." Kalimat sederhana itu mengguncang jiwanya. Artis ini menyadari bahwa dia telah terjebak dalam lingkaran keburukan yang dia ciptakan sendiri, dan untuk keluar dari itu, dia harus memperbaikinya dengan cara yang berbeda. Tidak ada cara instan untuk menghapus kesalahan, tetapi dia bisa mulai memperbaikinya dengan tindakan nyata. Pada saat itulah, dia mulai menyadari bahwa proses pemulihan ini bukanlah soal waktu atau penebusan yang cepat, melainkan tentang perubahan hati dan tindakan yang konsisten. Mengambil langkah pertama untuk menanam benih kebaikan, artis ini mulai melakukan perubahan nyata dalam hidupnya. Dia mengunjungi tempat-tempat yang terdampak oleh perang dan kekerasan yang pernah dia dukung, bertemu dengan para korban dan mendengarkan cerita-cerita yang penuh penderitaan. Dia tidak hanya menyumbangkan uang, tetapi juga waktunya, memberikan dukungan moral, serta berupaya menyuarakan kisah mereka yang hilang dari perhatian dunia. Setiap pertemuan meninggalkan kesan mendalam dalam dirinya, mengingatkannya pada kerapuhan hidup dan pentingnya bertindak dengan hati-hati. Meski usaha-usahanya tidak serta-merta mengubah pandangan banyak orang terhadapnya, dia mulai merasakan ketenangan batin yang dulu tak pernah dia rasakan. Dia tahu bahwa meski dunia masih mencapnya sebagai orang yang telah membuat kesalahan besar, dia telah memulai perjalanan untuk menebusnya. Pada akhirnya, dia belajar bahwa tindakan yang tulus dan penuh kesadaran adalah cara terbaik untuk memperbaiki kesalahan, dan bahwa perubahan sejati tidak dapat dipaksakan, tetapi harus datang dari dalam diri. Namun, meskipun ada usaha dan niat baik, dunia tetap tidak mudah memaafkan. Banyak yang merasa bahwa dia terlalu lama membiarkan dunia tersiksa dengan pilihannya yang keliru. Media terus mengkritiknya, dan beberapa penggemarnya yang setia masih merasa bahwa dia tidak layak mendapat kesempatan kedua. Mereka tidak bisa melihat bagaimana dia telah berubah, atau mungkin mereka terlalu terluka oleh tindakan masa lalunya. Tetapi di sisi lain, ada juga suara-suara yang mulai memberikan dukungan, meskipun jumlahnya lebih sedikit. Mereka yang pernah merasa kecewa, mulai menghargai perjuangannya untuk memperbaiki dirinya. Hal itu memberi sedikit harapan, meski jalan yang dia tempuh masih sangat panjang dan penuh tantangan. Artis ini menyadari bahwa pemulihan dari karma tidaklah instan. Penebusan bukanlah hal yang bisa didapatkan hanya dengan kata-kata atau niat semata. Ia harus terus bekerja keras untuk membuktikan bahwa dia benar-benar berubah. Dia harus membuktikan dengan tindakan, dengan konsistensi, dan dengan ketulusan, bahwa dia memang layak mendapat kesempatan kedua. Setelah melalui berbagai cobaan, artis ini akhirnya menyadari bahwa karma bukanlah tentang balasan atau hukuman semata. Karma adalah cermin dari diri kita. Apa yang kita lakukan kepada dunia akan kembali kepada kita dalam berbagai bentuk. Dia belajar bahwa kebahagiaan sejati datang ketika kita bisa mengubah diri menjadi versi yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Banyak orang menganggap karma sebagai sesuatu yang datang untuk membalas, tetapi baginya, karma adalah pelajaran yang datang untuk mengajarkan kita tentang kasih, empati, dan tanggung jawab. Dia mulai merasa bahwa dia telah tumbuh menjadi orang yang lebih bijaksana, lebih rendah hati, dan lebih peduli pada dunia sekitar. Setiap langkah kecil yang dia ambil, setiap tindakan positif yang dia lakukan, adalah bagian dari perjalanan panjang untuk menebus masa lalunya. Pada akhirnya, meski dunia tidak akan pernah melupakan kesalahannya, artis ini merasa damai dengan dirinya sendiri. Dia tahu bahwa karma yang datang padanya adalah cara hidup untuk mengajarkan dia tentang pentingnya pertanggungjawaban dan perubahan. Tidak ada yang sempurna, dan kita semua membuat kesalahan. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan itu dan berusaha memperbaikinya. Hidup tidak akan pernah sempurna, tetapi kita selalu punya kesempatan untuk memilih jalan yang benar, jalan yang membawa kita menuju kebaikan, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Dengan itu, dia mengakhiri perjalanan penebusannya, bukan dengan kemenangan atau pengampunan dari dunia,
tetapi dengan kedamaian yang datang dari dalam hati. Ini adalah pelajaran penting yang ingin dia bagikan kepada dunia, bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, memiliki dampak besar, dan kita semua memiliki kekuatan untuk mengubah takdir kita melalui kebaikan dan kejujuran. Kisah ini mengajarkan kita bahwa karma bukan sekadar balasan atas kesalahan, tetapi sebuah perjalanan panjang yang penuh pelajaran tentang bagaimana kita berhubungan dengan dunia dan sesama. Tidak ada yang sempurna, dan kita semua bisa jatuh dalam membuat keputusan yang salah. Namun, yang membedakan kita adalah bagaimana kita bangkit dan memperbaiki apa yang telah kita rusak. Karma akan selalu datang, namun ia datang bukan untuk menghukum, melainkan untuk mengingatkan kita tentang pentingnya tanggung jawab dan perubahan. Setiap tindakan kita, baik atau buruk, akan menanam benih yang akan kita tuai di masa depan. Jadi, mari kita berusaha menanam benih-benih kebaikan, karena dunia ini adalah cermin dari apa yang kita lakukan. Jangan biarkan kesalahan masa lalu menghentikan kita untuk berbuat baik dan berusaha lebih baik lagi. Kita memiliki kekuatan untuk mengubah diri kita dan dunia di sekitar kita.